Selamat pagi, selamat siang sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita siang hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis siang kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah MG Danang Priadi, SPD MMCTM, seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali. Pak Danang memang sangat semangat ya. Dari awal mengikuti Indonesia Belajar sampai saat ini, semangatnya memang harus kita contoh karena semangatnya tidak pernah padam. Oke, selain itu hari ini juga sangat spesial karena hari ini juga menghadirkan Bapak M. Husnul Kuluk, SSY MH, seorang hakim pengadilan agama Sungai, Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jambi, dan pasca sarjana UMM. Tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Husnul, apa kabar? Halo, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Ya, jadi memang tema seminar online kita hari ini yang akan kita bahas bersama Pak Husnul dan juga Pak Danang itu adalah inspirasi perubahan jilid kedua ya. Memang seri pertama itu kemarin sudah ada di minggu kemarin. Hari ini kita akan lanjutkan bersama Pak Danang dan juga Pak Husnul. Jadi memang banyak orang ingin menjadi seorang penulis ya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Di mana fokus mengalir, di situ energi mengikuti. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Pak Husnul. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam chat room, atau boleh melakukan raise hand untuk berbicara langsung dengan Pak Husnul dan juga Pak Danang. Jadi, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan tanpa berlama-lama lagi, Pak Danang akan memberikan sebuah intro untuk penjelasan kita mengenai inspirasi perubahan kedua. Silakan Pak Danang. Inspirasi perubahan. Saya mulai dari pagi ini. Tuhan begitu baik pada saya. Saya diminta atau mau ikut doa subuh pada jam 5 pagi. Jam 4:57 Tuhan membangunkan saya. Masih punya waktu hanya 3 menit. Saya sempat cuci muka, lalu pakai baju seperti ini. Cukup 3 menit. Lalu dalam doa subuh itu, saya memohon supaya didoakan istri saya yang seminggu lalu vaksin AstraZeneca itu kurang berhasil karena soal tensi. Dan setelah saya antar, istri saya tadi pagi itu berhasil. Nah, saya bahagia. Lalu saya minta hadiah. Hadiahnya sederhana, Jessica. Cuman makan sayur asem, lalap-lalapan, pakai sambal, dan ikan mujair. Wah, enak ya siang-siang begini ya, terasa lapar jadinya ya, Jessica ya. Nah, ini satu hal, perubahan yang sederhana. Saya belajar dari guru besar kita, Gus Dur. Kalau ada masalah besar, buatlah menjadi kecil. Kalau ada masalah kecil, buatlah nggak ada. Kalau kita nggak punya masalah, bahagia kan? Nah, semudah itu sebetulnya. Itu dari mindset tadi Jessica katakan pikiran kita. Seperti nanti kita akan ngomong mengarang gampang, menulis itu mudah. Lalu selanjutnya sampai di rumah berjemur. Ya, dengan berjemur menjaga kesehatan, lalu bisa bersapa, silaturahmi di tangan tetangga. Ini juga suatu yang kelihatan sederhana, tapi kita bisa melakukan. Tidak seperti kulkas yang di dalam rumah, tapi atau tiang listrik yang di luar, tapi kita bisa bergerak dari dalam dan keluar juga. Lalu sudah itu ada WhatsApp masuk. Nah, ternyata Ayu Widya menulis bahwa anaknya Farel yang kelas 1B, baru kelas 1 ini Jessica, itu belajar menulis bersama Gramedia dan yang namanya Terelie.
oh itu seorang penulis, akuntan, juga dosen di Universitas Indonesia. Jadi bukunya bestseller dan luar biasa. Itu royaltinya bisa sampai 1,5 miliar, Jessica. Jadi penulis itu juga luar biasa. Jadi ini yang kita bahas ya. Itu luar biasa. Jadi bisa memotivasi Mas Gusnul Guluk dan Mas Nuprisal ya. Nah ini buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau Ayu dia bisa menulis sampai 23 buku, nah anaknya dari kelas 1B aja sudah diajak untuk ikut tadi training atau seminar dengan Terelie, penulis besar ya dengan Gramedia. Lalu yang lainnya juga saya katakan bahwa dengan kita mau ada Indonesia Belajar, saya coba menghubungi lama, ternyata ada ketemu ya, namanya Pak Hari penjual mie di Tanjung Priok. Dia sudah rindu ketemu kita, Jessica. Mang acaranya Pak Danang masih ada? Aduh, ada terus. Mungkin saya maaf, saya nggak ngasih. Setiap kali nanti akan saya kasih. Sehingga nanti akan ada tambah teman kita ya, Pak Hari Mie. Nah, nanti kapan-kapan Jessica kita jalan-jalan makan mie ya di tempatnya Pak Hari di Tanjung Priok. Nah, terima kasih ya. Nah, ini yang paling dahsyat sekarang itu apa, Jessica? Kalau kita diam saja kita tentu nggak dapat sesuatu. Nah, saya beberapa hari ini, 2-3 hari ini, tergelitik lewat Indonesia Belajar untuk menggali teman-teman yang pernah ikut Indonesia Belajar, untuk membantu teman-teman yang kena musibah ya, atau penyintas banjir di Katiang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sampai sekarang banjirnya atau tingginya masih ya itu 2-3 meter ya Sika. Teman kita udah 2 di sana dan saya juga mencoba seperti Jessica Indonesia Belajar saya kasih bagaimana proposal itu dan bisa mengumpulkan hampir 4 juta. Bersama-sama teman hampir 8 juta. Artinya bisa membantu teman-teman untuk membeli tiket ke sana. Terima kasih beberapa teman Indonesia Belajar baik dari belajar keluar dari zona nyaman, dari Indonesia Belajar yang sebelumnya dengan Pak Stefanus dan Andreas Kennedy, lalu guru-guru yang dari Bogor, Ibu Tias, Ibu Fani yang dari Pasar Minggu, ya semua berpartisipasi dari Palembang, ya dari Cilegon. Nah, ini luar biasa, teman-teman semua membantu, teman-teman kita dari Indonesia Belajar, termasuk Bukis India ini ya, ini donatur yang setia. Terima kasih Ibu, tercatat di teman-teman sebagai donor atau donatur yang setia. Nah, terima kasih secara nggak langsung Indonesia Belajar sudah membantu untuk para penyintas banjir di Katingan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Inilah perubahan-perubahan ini. Nah, hal yang seperti ini bisa kita bukukan. Seperti ada nampak di jangan terjebak zona nyaman. Ini Bapak ini ya di PKDCTN dengan latar belakang bukunya luar biasa. Nah, nanti kita akan lihat selanjutnya seperti nanti bisa menulis 3 buku seperti buku saya ini ya, itu cara bodoh berjualan, 77+ tanya jawab cara bodoh berjualan, dan 77 cara bodoh hidup bahagia. Udah 500-600 buku ini tersebar ke seluruh pelosok Indonesia untuk membuat perubahan supaya orang bahagia dalam situasi apapun, meskipun situasi pandemi seperti ini. Bersama Indonesia Belajar, menginspirasi, tetap belajar, untuk selalu bahagia dan berubah menjadi lebih baik. Demi Indonesia maju, Indonesia tangguh, dan Indonesia tumbuh. Terima kasih. Silakan Jessica. Luar biasa sekali Pak Danang. Ini memang jadi berapi-api nih kita. Dan ternyata dapat kita simpulkan bahwa memang seperti yang tadi Pak Danang cerita ya, memang kebahagiaan itu bisa timbul dari segala sesuatu yang sederhana. Jadi tanpa kita sadari sederhana itu memang luar biasa ternyata ya. Nah, itu tadi sudah dari Pak Danang intro mengenai inspirasi perubahan. Sekarang kita akan langsung masuk ke Bapak Husnul. Oke. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menyapa sebelumnya ya, ada Pak Danang, Mbak Jessica, ada teman-teman dari peradilan, ada Pak Arief juga hadir di siang hari ini, ada Pak Firdaus dari Muara Bulian, ada Pak Nofrizal, ada dari teman-teman IAIN Kerinci, dan seterusnya. Baik, kawan-kawan sekalian, mungkin singkat saja ya, kita melanjutkan part 2. Kalau kemarin kita sudah bicarakan beberapa kunci, ada 10 ya.
yang minggu lalu, 10 kunci perubahan. Itu saya kasih judul part 1 yang kemarin itu ya. Kita review sekilas. Pertama adalah mimpi besar, usaha keras, hasilkan karya, sesuatu, ambil keputusan yang tepat, tinggalkan beban masa lalu, konsisten, waktu yang cukup, kemudian belajar dari kegagalan, dan siapkan diri untuk menyambut kesuksesan itu datang. Nah, itu part 1 dari 10 artikel yang sudah saya tulis. Nah, di siang hari ini kita akan lanjutkan 10 lagi ya. Jadi saya siapkan, saya pilihkan sudah, dan kita akan bicarakan secara singkat di sini. Nah, yang untuk siang hari ini kita kasih judul 10 kunci perubahan juga, tapi part 2. Artinya ini 10 yang kedua gitu ya. Ada beberapa hal ya yang perlu kita ya seperti biasa, setiap tulisan saya kasih judul yang singkat-singkat supaya memudahkan kita untuk mengingat. Dan di setiap tulisan ada satu kunci penting, begitu ya, kata kunci penting. Nah, yang pertama adalah eksekusi ide. Eksekusi mengubah mimpi menjadi kenyataan. Eksekusi ini penting. Eksekusi itu kita laksanakan. Jadi kalau kita punya ide yang besar tapi tidak kita laksanakan, maka akan menjadi semacam ide saja, gitu ya. Kita misalnya banyak sekali ide. Saya ingin membuat A, B, C, D, E. Caranya gimana? Caranya begini, gitu ya. Bahkan sudah kita susun rencana dengan sangat matang, sangat detail, termasuk juga sumber dayanya bagaimana sudah dibicarakan secara detail, tapi tidak ada action, tidak ada eksekusi, maka ide itu akan menjadi sebatas ide saja, tidak memunculkan perubahan gitu ya. Sehingga ada yang bilang mana yang lebih berharga, ide atau eksekusi gitu ya. Ide itu mahal, benar, ide itu mahal. Dan hanya bisa muncul dari pikiran yang brilian gitu ya. Tapi tanpa eksekusi, ide itu tidak menjadi bentuk nyata gitu. Jadi eksekusi ini penting. Jadi kalau Anda punya ide yang besar, pikirkan bagaimana mengeksekusinya. Ini yang pertama. Oke, kemudian yang kedua adalah kita akan belajar dari filosofi anak panah ya. Anak panah itu dia perlu ditarik ke belakang, kemudian dibidik sasaran yang tepat, kemudian diluncurkan gitu ya. Begitu dilepas, maka anak panah itu akan melesat ke sasaran yang kita bidik. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya, ini yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bicarakan ini. Nah, kemudian kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini tadi yang berikut. Lanjutnya. Nah, eksekusi ide. Tadi sudah kita sampaikan ya bahwa eksekusi ide kita harus mengeksekusi. Kalau kita punya ide besar, pikirkan bagaimana cara mengeksekusinya, karena eksekusi itu adalah setengah dari keberhasilan ya. Idenya penting, tapi eksekusinya juga penting, karena ide yang berhenti di level ide saja tidak memberikan perubahan apa-apa gitu ya. Termasuk juga kalau kita ingin menulis dan seterusnya, idenya udah jadi, tapi bagaimana kita mengeksekusinya, maka itu yang harus kita pikirkan gitu ya. Oke, lanjut yang kedua. Tadi seperti fokus seperti anak panah, dan lanjutnya. Selanjut, buat peta kondisi. Nah, peta kondisi itu begini, yang peta kondisi, agar setiap langkah yang kita ambil menjadi efektif, gitu ya. Ini perlu untuk memetakan di mana kekuatan kita dan di mana kelemahan kita dalam hal apapun, gitu ya. Suatu ketika begini, kalau teman-teman ada yang mengenal footballer namanya Lionel Messi, gitu ya, itu dia beberapa kali tertangkap kamera, dia hanya berjalan-jalan saja, gitu ya, jogging kecil di area lawan, gitu ya, kemudian jalan-jalan mondar-mandir, gitu ya, dan tidak melakukan apa. Yang dilakukan hanya itu.
beberapa analisa mengatakan bahwa Messi sedang melakukan pemetaan terhadap kondisi lawan, gitu ya. Jadi di mana kelemahannya, di mana kekurangannya, sehingga langkah yang diambil itu efektif. Dari mana cara menyerangnya bisa menjadi efektif, gitu ya. Termasuk kita untuk melakukan sesuatu kita perlu melihat kondisi, gitu ya. Jika kita ditempatkan di satuan kerja yang baru, maka kita harus lihat kondisinya, gitu ya. Apa yang bisa dilakukan di situ, gitu ya. Apa potensi-potensi di situ yang ada di situ, gitu ya. Nah, ini pentingnya membuat peta kondisi supaya langkah yang kita ambil bisa efektif, gitu. Lanjut. Kemudian kita harus pastikan bahwa kita berada di tempat yang kita akan dihargai jika kita berada di tempat, gitu ya. Nah, ini saya contohkan ikan ini ya. Ikan ini, dan juga saya cari ikan arwana yang paling mahal. Harganya ini miliaran ternyata ini, yang warna merah gitu ya. Tapi ketika dia ditempatkan di piring menjadi ikan goreng, maka harganya mungkin tidak lebih dari 50.000 gitu ya. Padahal itu benda yang sama gitu ya, tapi di tempat yang berbeda dan dengan fungsi yang berbeda, dia bisa menjadi jauh lebih berharga gitu ya. Di dalam kehidupan ini kita misalnya kita seorang master dalam bidang hukum gitu ya, tapi kita melamar pekerjaan di sebuah pabrik, maka kita menjadi karyawan gitu ya. Maka ya mungkin pendapatan kita standar begitu ya. Tapi kalau kita datang ke universitas kemudian kita melamar untuk menjadi pengajar di situ, mungkin kita bisa lebih beruntung gitu ya. Artinya apa? Bahwa kita harus pastikan bahwa diri kita berada di tempat yang tepat gitu ya. Supaya kita akan dihargai jika kita berada di tempat yang tepat. Oke, lanjut. Kemudian hargai waktu. Waktu yang diberikan pada kita sama ya. Jika ada yang bisa menulis 80 buku sendirian, kenapa kita tidak bisa gitu ya? Waktu tidak pandang bulu ya, bahwa disiplin waktu juga sangat penting gitu ya dalam hal apa saja. Termasuk pagi tadi, di pagi tadi saya harus mengerjakan beberapa hal, maka saya harus kerjakan itu tepat supaya cepat selesai sehingga ada bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Nah, ada seorang ini 80 buku ini ada seseorang namanya Slavoj Zizek. Kalau teman-teman kenal, dia adalah seorang filsuf Slovenia, gitu ya. Dia menulis buku lebih dari 80 buku, gitu ya, dan sudah diterjemahkan ke banyak bahasa, gitu ya, ke bahasa Inggris, terutama untuk negara-negara Amerika, Eropa sudah tersebar di situ. Dia adalah seorang filsuf postmodern, gitu ya. Nah, poin saya adalah kalau dia bisa menulis 80 buku sendirian, ini bukan tim ya, bukan tim, tapi dia menulis sendirian dan dia bisa, gitu ya. Kenapa kita tidak? Gitu ya. Nah, kuncinya adalah di waktu. Kita harus menghargai waktu, kita harus menghargai tiap detik waktu yang diberikan, gitu ya. Kalau kita buang sia-sia, kita tidak menggunakan dengan baik, maka ya sia-sia gitu ya. Waktu terlewat begitu saja dan waktu yang sudah terlewat tidak akan kembali lagi gitu ya. Karena itu penting untuk menghargai waktu. Selanjutnya keinginan ya. Kita perlu membedakan antara keinginan dengan kebutuhan gitu ya. Satu, untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, badan kita, mungkin kita hanya perlu 1 piring nasi, kemudian 1 butir telur beserta bumbunya gitu ya, untuk ditabur di telur itu, dan 2 atau 2,5 gelas air. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dari pagi, kebutuhan fisik ya, kebutuhan kalori kita sampai siang gitu ya. Sesederhana itu kebutuhan itu. Dan untuk menutupi badan kita paling tidak 3 atau 4 setel baju gitu ya. Sesederhana itu. Tapi untuk memenuhi keinginan ya,
keinginan, bahkan seisi dunia tidak cukup untuk memenuhi keinginan satu orang gitu ya. Kita sudah punya satu pulau, kita ingin 20 lagi serta banyak hal di dalamnya. Singkat kata, kita harus bisa antara seisi dunia tidak akan cukup untuk memenuhi keinginan satu orang, padahal satu piring nasi dengan satu telur goreng dan 2 gelas air mineral cukup untuk memenuhi nutrisi setengah hari. Ini penting sekali ya, terutama di masa seperti sekarang ini, di mana pasar, apa yang disebut pasar sudah berubah mode menjadi mode online, mode dalam jaringan gitu ya. Pasar ada di genggaman kita, berupa marketplace dengan berbagai variannya, dan di situ banyak disediakan banyak hal ya, mulai dari benda-benda yang paling kecil seperti jarum, piket, dan benang, manik-manik dan seterusnya, sampai hal yang besar seperti mobil mewah, properti yang harganya miliaran. Nah, singkat kata, kita harus bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan, ya, antara needs and wants. Gitu. Selanjutnya, filosofi Sapulidi. Ini saya kutip dari salah satu buku Berani Keluar dari Zona Nyaman. Itu ada salah satu tulisan namanya, judulnya kalau tidak salah, ya saya lupa judulnya, tapi isinya tentang Sapulidi ini ya. Tapi ya saya tangkap di situ bahwa begini, lidi itu kalau dikumpulkan dan diikat, dia akan menjadi, karena lidi itu ibarat kecil gitu ya. Potensi kecil itu yang banyak itu harus kita kumpulkan dan kita ramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang hebat. Gitu. Karena itu kita harus bisa meramu, mengidentifikasi apa potensi-potensi kecil gitu ya. Misalnya di sekolah atau di satuan kerja, misalnya kita di sebuah satuan kerja, maka kita harus bisa menghimpun potensi-potensi itu. Apa potensi setiap pegawai, apa kelebihan mereka yang mungkin mereka anggap biasa-biasa saja, tapi kita menganggap itu sebagai potensi, maka kita harus bisa memetakan itu dan menghimpun itu sehingga menghasilkan sesuatu yang hebat tadi. Misalnya untuk meraih, kalau di bidang peradilan, misalnya untuk memperoleh BBK atau BBPN, nah itu kan sesuatu yang hebat itu, gitu ya. Dan itu berawal dari potensi-potensi kecil yang kita yang ada di situ, yang kita petakan, gitu ya, yang kita petakan. Nah, ibarat sapu lidi tadi, jadi potensi-potensi kecil kita kumpulkan. Begitu juga dengan diri kita ya, apa potensi sederhana kita sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang hebat. Itu. Selanjutnya, yang ke-7 ya, yang ke-8, networking ya, kerjasama ini sangat penting ya. Keunggulan manusia terletak pada kemampuan bersama. Nah, begini, ini saya kutip dari salah satu buku, judulnya Sapiens: A Brief History of Humankind. Penulisnya Yuval Noah Harari, gitu ya. Dia membicarakan ini, bahwa satu simpanse dengan manusia ketika diadu, maka yang menang adalah simpanse, gitu ya. 5 simpanse dengan 5 orang, maka yang ketika diadu, maka yang menang adalah simpanse, 5 simpanse, karena secara fisik mereka lebih kuat, gitu ya, dan kukunya juga lebih panjang, ototnya lebih besar dan lain sebagainya. Tapi ketika 100 orang dihadapkan dengan 100 simpanse, gitu ya, yang menang adalah manusia. Karena kenapa? Karena manusia bisa bekerja sama dengan efektif, sementara simpanse tidak bisa. Nah, kerjasama itu bukan hanya mengangkat meja bersama-sama atau mengerjakan sesuatu gotong royong, bukan, tapi bagaimana berjalan bersama di bawah satu visi. Nah, itu kerjasama, ya. Contoh saja seperti ya, kita sebetulnya sudah melakukan kerjasama, gitu ya. Saya berbicara, Anda mendengarkan, dan nanti ketika Pak Danang berbicara, saya juga mendengarkan, gitu ya. Dan Mbak Jessica sebagai moderator, ketika moderator berbicara, saya, Pak Danang, dan kawan-kawan
diam dulu gitu ya. Dan nanti ketika waktunya bertanya, teman-teman bertanya. Nah, ini kan kerjasama ya, masing-masing melakukan tugasnya dengan baik, dan itu adalah kemampuan khas manusia yang membedakan antara manusia dan non-manusia. Karena itu kalau kita hidup sendiri, maka kita sesungguhnya tidak memaksimalkan potensi manusia itu. Potensi kita sebagai manusia gitu ya. Oke, karena dalam hal apa saja kerjasama suami istri, maka kerjasama penting. Apalagi di perusahaan, satuan kerja, sekolah, dan seterusnya, maka kerjasama sangat penting. Bagaimana setiap individu yang ada di situ mengerjakan tugasnya dengan baik, mengerjakan fungsinya, dan lain sebagainya, gitu ya. Tugas pokok dan fungsinya. Nah, itu kerjasama. Nah, maksudnya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi itu, gitu ya. Oke, kerjasama, kemudian lanjut. Kesampingkan energi negatif. Nah, begini, mohon maaf ya, kawan-kawan sekalian, ini saya agak kejam ya kalimatnya. Kalimatnya begini, komentar orang tidak akan berhenti sampai mereka mati. Jangan biarkan energi negatif menghambat kita, gitu ya. Kenapa? Karena ya memang kita manusia itu sukanya komentar, gitu ya. Entah apakah kalau komentarnya positif, oke. Tapi tidak selalu komentar itu positif, gitu ya. Karena itu jangan sampai komentar yang negatif itu menghambat kerja kita, menghambat perjalanan kita, menghambat kita untuk mencapai visi, menghambat kita menggapai mimpi kita, gitu ya. Nah, ada suatu hikayat yang sangat menarik ya, yaitu tentang perjalanan seorang bapak dengan anaknya yang memakai keledai, gitu ya. Ini yang pertama, anak dan bapak naik di keledai kemudian melanjutkan perjalanan. Dan orang-orang berkomentar, ini orang yang kejam. Lihat keledai itu, mereka hampir mati. Ini komentar orang. Kemudian mereka beralih posisi. Yang kedua adalah kemudian si bapak turun kemudian digandeng anaknya. Maka apa komentar orang? Komentar orang, hai kamu adalah anak yang durhaka. Kamu membiarkan orang tuamu, ayahmu berjalan dan kamu enak-enakan di atas keledai, gitu ya. Ini komentar. Nah, kemudian mereka beralih posisi lagi. Sekarang anaknya yang dibawa, ayahnya yang naik keledai. Apa komentar orang? Hai kamu adalah ayah yang tega, gitu ya. Tega membiarkan anaknya berjalan sementara Anda duduk di atas keledai sambil bersantai. Nah, ini komentar orang. Kemudian mereka beralih posisi lagi. Baiklah, nah kalau begitu kita gendong saja ini keledainya. Kemudian keledainya mereka angkut dan orang tetap saja berkomentar, gitu ya. Kalian ini kurang cerdas, padahal itu bisa dinaiki, kenapa kalian angkut, gitu ya. Nah, poinnya adalah bahwa manusia itu kita semua ini sangat suka sekali memberi komentar, gitu ya. Dan komentar itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif nggak masalah. Tapi kalau yang negatif itu jangan sampai menghambat langkah kita, menghambat kerja kita, menghambat perjalanan kita untuk menuju visi dan seterusnya. Karena itu kita harus menyampingkan energi negatif itu. Apalagi memupus mimpi kita. Gara-gara komentar 1-2 orang, kemudian kita putus asa. Ini jangan. Itu yang 9. Yang selanjutnya ke 10. Doa ya. Doa ini saya kira penting sekali ya. Doa yang sungguh-sungguh akan menggerakkan semua potensi menuju mimpi. Kalau saya pahami doa itu bukan hanya sekedar ya Allah, berikan aku A, B, C, D, E, berikan aku ini, itu, dan sebagainya, kemudian selesai. Doa tidak hanya itu ya, tapi doa yang sungguh-sungguh adalah kita memohon yang sungguh-sungguh, kemudian kita pikirkan terus,
caranya bagaimana supaya itu dikabulkan, supaya itu terkabul gitu ya. Nah, doa yang sungguh-sungguh itu akan menggerakkan semua potensi kita menuju apa yang kita tuju gitu ya. Jadi kalau kita ingin A, saya ingin A, kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, berikan aku kesempatan untuk A, untuk menempuh studi lagi misalnya. Maka itu akan terngiang yang perlu di pikiran kita gitu ya. Secara tidak sadar kita akan terus bergerak menuju mencari cara-cara bagaimana saya bisa melanjutkan studi lagi, apa yang harus saya lakukan gitu ya, kemana universitas bisa, kemana saya bisa dapat universitas, nah misalnya begitu. Jadi doa bukan hanya kita ucapkan kemudian selesai ya, tapi doa bisa menggerakkan semua potensi kita, setiap waktu kita, setiap kesempatan kita, setiap energi kita, setiap pikiran kita menuju apa yang kita tuju itu. Sehingga doa adalah harapan dalam yang mampu menggerakkan semua potensi kita menuju mimpi. Baik, itu yang ke-10. Masih ada lagi? Terakhir ini ya, lanjut. Nah, ini kesimpulannya aja ya. Tadi 10 kunci perubahan yang kedua, part 2 ya, adalah tadi eksekusi ide, fokus seperti anak panah, buat peta kondisi, pastikan Anda berada di tempat yang tepat, hargai waktu, bedakan keinginan dan kebutuhan, himpun setiap potensi, jalin kerjasama dengan siapa saja untuk mencapai visi, kemudian kesampingkan energi negatif, dan yang terakhir adalah doa yang sungguh-sungguh. Mungkin itu untuk siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Husnul Huluk. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, Pak Danang ingin menambahkan, silakan. Baik, saya mau menyapa sahabat-sahabat ya. Ini ada Pak Stefano, sahabat Butias. Ini terima kasih ya dari teman-teman yang hadir ini. Ada Pupus India. Ini banyak juga yang berpartisipasi membantu untuk ya penyintas banjir di Kantingan Palangkaraya Kalimantan Tengah. Jadi juga teman-teman dari berani keluar dari zona nyaman itu juga sangat membantu. Saya sapa ini ada Bapak Arif Hidayat, terima kasih ya teman-teman berpartisipasi, ini luar biasa. Sehingga kita disupport untuk meringankan, mereka itu masih banjirnya 2-3 meter Pak Arif, masih dalam, kita support dengan sembako-sembako ke sana. Lalu alat-alat kesehatan juga. Lalu Bapak Amir Manurung dari Master Guide itu terima kasih. Doa kita tadi pagi dikabulkan Pak. Jadi istri saya yang kemarin minggu lalu suntik AstraZeneca vaksin yang kedua belum berhasil, dengan doa tadi pagi terkabul itu Jessica. Jadi tadi dikatakan doa itu memang dahsyat ya Mas Husnul Huluk ya. Jadi dalam doa itu ada antusias, di dalam teos Tuhan. Kalau Spirit Tuhan dalam diri kita, siapa berani melawan? Bagi Allah nggak ada yang mustahil, ya. Bagi orang kadang-kadang ragu-ragu, takut-takut, tapi berserah sama Tuhan. Jadi Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita. Akhirnya terkabul. Terima kasih ya Pak Amir. Jadi ini bisa untuk kesaksian ya, bahwa bukan hanya sekedar bangun pagi-pagi ritual hanya berdoa, tetapi ada hasilnya supaya menguatkan teman-teman untuk selalu berdoa di Kamis pagi, di doa subuh ya. Lalu ada juga Bapak Firdaus, terima kasih dengan latar belakang buku Jangan Terjebak Zona Nyaman ya, berani keluar dari zona nyaman, luar biasa ini Pak Arif sudah dipajang banyak itu ya. Bukunya itu selalu mengingatkan kita untuk ini ya. Lalu ada Yolan Sri ya, terima kasih Maharani ya. Lalu ada Salma Uktaria, ada Lansri Maharani, ada entry di Sestia, ada Fitra Ulinuha, Hindarto, Pak Hindarto ini dari Kebumen ini ya, Jawa Tengah ya, dekat Dieng ya. Buku India, terima kasih supportnya selalu, donasinya untuk berbagai bencana, baik banjir di NTT, di Kalimantan Selatan, maupun di Kalimantan Tengah sekarang ya. Lalu ada Pak Jamil, Bapak Mardiana, Bapak Muhammad Ilham, Bapak Nopen, Kincai,
lalu Bapak Rahmat Sukatendel, ini kan temannya Pak ini Amer ya, ini dari MGR dan ADCPDC ya ini ya. Lalu Pak Stefanus, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Lalu Bapak Nurman dari Sumatera Penuh, kemudian teman-teman dari IAIN Kerinci ya, ada Octavia ya, terima kasih. Ibu Tias juga yang sudah membantu. Banyak terima kasih. Saya hanya menekankan beberapa tadi. Soal doa tadi udah saya kasih contoh yang konkret Jessica. Jadi ini yang dikatakan tadi bukan sekedar kita berteori tapi sudah praktek hari ini dan berhasil. Lalu kemudian soal energi negatif ya. Kita ingat pepatah dari Carnegie yang mengatakan di balik kritik tersembunyi pujian. Jadi kalau misalnya Jessica dikatakan ada orang sombong, sok kamu. Nah itu mungkin karena orang mau naksir, mau suka deket sama Jessica, nggak kesampaian, lalu ngomong dengan cara yang sebaliknya. Jadi jangan diterima mentah. Ya itu artinya kritik itu bisa bangun kita. Sama buku yang pertama saya dulu itu dikatakan apa itu cara bodoh. Ternyata setelah dicetak itu cetak ulang 5 kali, laku 10.000 eksemplar ya. Bisa menginspirasi Indonesia ya, seperti Indonesia Belajar juga. Lalu mengenai kerjasama itu juga penting karena apa? Dengan bantuan para teman-teman dari Indonesia Belajar, para peserta, pendengar, dan juga berani keluar dari zona nyaman maupun NGF dan seterusnya, itu ternyata bisa meringankan para penyintas banjir di Katingan, Palangkaraya. Jadi itu betul. Kalau filosofi Sapulidi itu di Jepang ada filosofi yang namanya itu anak panah. Kalau satu anak panah itu mungkin bisa dipatahkan. Dari 8 anak panah, nah artinya dalam persatuan kesatuan ini akan menjadi kuat kita. Ya, sama singa itu kalau ngejar sendiri mungkin susah, tapi dengan mereka ngeroyok mungkin bisa dia mengalahkan. Kalau dengan kerbau mungkin ditanduk kerbaunya bisa menang. Atau dengan kuda kejar-kejaran karena kuda makan rumput larinya lebih kencang lebih lama. Bisa menang kudanya. Tapi karena diadang dari kiri kanan maka ada istilah marketing lion itu mengeroyok. Nah, artinya ini kebalikannya, singa yang mengeroyok, yaitu tadi yang banyak. Tapi hati-hati dengan ini juga catatan Mas Husnul Guluk. Kalau di Papua ada seorang yang hanya membawa satu anak panah, itu hati-hati. Itu baris seorang pemanah yang ahli. Artinya sekali panah kena. Nah, makanya juga jangan meremehkan orang yang cuma satu. Kalau anak panahnya masih banyak kayak saya, mungkin berarti kurang ahli. Karena takut sekali nggak kena, maka harus ada serep-serepnya. Lalu soal filusi itu apa? Soal emas apa itu tempat yang tepat. Betul, ya. Ada botol kalau diisi air comberan nggak ada nilainya, tapi kalau diisi aqua akan lebih mahal. Atau mungkin bensin itu lebih mahal lagi, Pertamax lebih mahal lagi. Kalau diisi parfum lebih mahal lagi. Nah ini disetujui oleh teman kita ya dari berani keluar dari zona nyaman ya. Tapi emas itu kalau kita berjiwa emas berwatak mulia ya dimanapun juga itu di Comberan pun tetap berharga bersinar. Ya ini kayaknya Pak Firdaus dari PA Muara Buliani setuju sekali ya. Jadi terima kasih dua jempolnya ya. Lalu buat peta kondisi sama waktu kita mengajar mendongeng itu juga harus buat peta. Jadi supaya tahu urutannya itu kita kasih tahu urutannya supaya petanya itu gampang sehingga kalau pas mendongeng ada anak-anak mungkin ribet, rame dan seterusnya bisa lupa. Tapi dengan kita buat peta kecil-kecil kita akan mudah dan ingat kita sampai ke berapa seperti tadi itu. Lalu terakhir soal ide. Jadi saya balik ini ya, saya balik. Yang ide tapi yang dibahas yang pertama. Jadi dikatakan bahwa ketika mimpi kita pikirkan maka mimpi itu berubah menjadi rencana. Ya. Ketika rencana kita katakan, maka rencana itu akan berubah menjadi komitmen. Ketika komitmen itu ya, ketika komitmen itu kita lakukan, maka akan menjadi kenyataan. Saya ngasih contoh konkret saja. Waktu saya menjadi manajer area di Surabaya, saya dengar Remi Silado. Wah, itu pengen ketemu. Ya, pakainya putih-putih. Remi Silado itu Re 23 Mi ya 2 Si 7 ya Lado. Jadi lahir 23 Juli tahun 61. Itu Remi Silado ya. Itu 23 Juli 61.
Ya, saya nyimpen gambarnya itu di laci saya. Tapi begitu beliau ada di mana Semarang, langsung gambar saya keluarkan, saya cari nomor teleponnya. Saya katakan, Pak Remi datang ke Surabaya, saya ajak keliling untuk talkshow dan launching di Surabaya, bahkan ke Malang. Lalu akhirnya Pak Remi datang, akhirnya menjadi kenyataan. Jadi everything begin with a dream. Segala sesuatu mulai dari mimpi. Let the dream come true. Saya sudah sering cerita, teman-teman saya yang dikirim ke luar negeri yang apa, yang bisa bahasa Inggris. Ya sudah saya belajar bahasa Inggris. Tahu-tahu saya sudah keliling 30-an negara atau 40 negara. Andai kan saya nggak mau belajar bahasa Inggris saat teman-teman ada pulang kantor, nggak mungkin saya bisa keliling kemana-mana. Lalu teman-teman yang punya mobil bisa dibawa ke rumah menjadi milik sendiri itu yang apa? Oh, saya jadi manajer 5 tahun. Wah, akhirnya saya bahwa tadinya Jessica tadinya saya nggak mau jadi manajer, tapi nggak punya mobil dong kalau gitu. Akhirnya ya mau. 15 tahun udah ganti mobil 3 kali atau paling nggak punya 3 mobil. Jadi harus direalisasikan lalu menjadi kenyataan. Nah, itu sementara. Jessica mungkin ada teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Luar biasa sekali Pak Danang dan juga Pak Husnul. Ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, tapi mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan ingatkan kepada sahabat pembelajar bahwa nanti ini kita akan masukkan ke YouTube-nya Indonesia Belajar. Jadi apabila Anda ingin memberikan melakukan share kepada sanak saudara ataupun ke teman-teman Anda, itu bisa melalui YouTube-nya Indonesia Belajar ya. Boleh di like, subscribe, dan juga di komen. Terima kasih. Kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi sahabat pembelajar mungkin boleh chat saja di kolom komentar untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan mulai dulu dari saya. Pak Danang dan juga Pak Husnul, mungkin boleh memberikan inspirasi nggak? Sebenarnya inspirasi ide itu tuh dari mana kita dapatkannya? Mungkin Pak Danang terlebih dahulu yang menjawab, setelah itu Pak Husnul, silahkan Pak Danang. Yo, kalau ide itu dari mana saja sih? Kalau saya biasanya membaca buku. Bagaimana kita bisa menulis kalau nggak kita punya ilmu? Bagaimana saya bisa diundang Indonesia Belajar sudah setahun lebih, terima kasih Indonesia Belajar, kalau saya nggak banyak wawasan. Utamanya dari buku, dari membaca. Kalau sekarang ya gampang banget, dari ikut seminar training. Makanya kalau saya ditawarin training apa saja saya biasanya mau. Dari situ pasti ada 1-2 hal. Contoh yang tadi pagi saya ikutin itu, yang saya katakan ide-ide tadi itu menjadi kenyataan itu, saya peroleh dari saya diundang Bang Andri, temannya Bang Amir ya, itu dari khotbah renungan tadi pagi oleh pendeta David Panjaitan, sehingga itu bisa saya share ke sini. Atau misalnya yang saya katakan, kalau ada masalah besar buatlah menjadi kecil, masalah kecil buatlah menjadi nggak ada. Itu dari guru besar Gus Dur. Orangnya kan sederhana banget kan, begitu aja kok dipikirin. Ya nggak Bang Firdaus? Nah, sehingga kita damai bahagia, nggak usah dipikirin. Ya, hidup udah susah. Jadi dari pendapat orang lain, belajar dari orang besar, bahkan juga belajar dari Bang Husnul Huluk, bahkan dari Bang Noprisal ini, makanya saya angkat ke sini kan dari hal-hal yang sederhana. Soal keledai tadi, ya, karena dikatakan orang, lalu kita ngikutin kata orang. Nah, kita kan repot kalau ngikutin kata orang. Kalau kata orang itu baik, mendukung kita, boleh kita ikutin. Tapi kita harus punya pendirian ya, sehingga seperti buku saya dikatakan jelek, sekarang udah cetak 3 buku, bahkan sekarang muncul buku yang keempat diterima. Padahal dulu pertama kali mau ditolak, tapi langsung sekarang udah keempat. Jadi kita udah nyiapin kelima. Seperti itu. Jadi dari membaca, dari bergaul, dari networking, lalu dari banyak ya training dan seterusnya. Sama kejadian sehari-hari seperti ini, termasuk pandemi ini juga bisa membuat ide. Ya, terima kasih, Jessica. Jadi tidak hanya dari buku, tapi dari kehidupan kita juga Yes. sebenarnya bisa muncul ide ya Pak ya. Yes, right. Oke. Absolutely. Oke, dari Pak Husnul, silakan Pak Husnul, biasa ide inspirasinya dari mana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya benar ya tadi Pak Danang tadi, inspirasi dari mana saja gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman saya begitu ya, ya benar tadi membaca buku, bahkan tidak hanya membaca buku ya, tapi juga membaca artikel, berita, bahkan nonton film gitu ya. Kalau kita ada yang hobi dengan film ya, ada film-film yang bagus itu, luangkanlah waktu kita menonton ya, sekedar untuk refreshing gitu ya.
Kenapa? Karena kalau tadi ditanyakan inspirasi gitu ya. Inspirasi itu kan sebenarnya wilayahnya ide ya. Jadi karena itu bagaimana kita mengisi pikiran kita dengan banyak ide gitu ya. Sehingga mungkin idenya yang kita tangkap adalah terpotong-potong, nanti sudah masuk di kepala kita, kemudian kita olah, oh iya ya ternyata begitu ya. Nah itu kan inspirasi ya, secara sederhananya begitu. Kalau inspirasi dari mana saja, bahkan kita diskusi dengan orang, oh ternyata oh gitu ya ternyata, oh iya ya, gitu ya. Apalagi kita membaca buku ya, buku-buku kalian kita sudahi ya saya punya beberapa buku yang sudah saya baca berkali-kali karena bagi saya itu sangat inspiratif sekali. Judulnya ini bukan promosi ya, tapi sekedar pengetahuan. Namanya judulnya 21 Lesson for 21st Century. Penulisnya Yuval Noah Harari. Ini buku ketiga. Itu ada 21 hal penting gitu ya, yang di masa kita yang perlu kita. Buku itu saya baca terus berulang-ulang, bahkan sampai oh ini bab 3 isinya ini. Nah, artinya apa? Inspirasi datang bisa didapat dari mana saja, dari buku, artikel, membaca berita dan seterusnya, termasuk diskusi. Bahkan kita ngobrol dengan sesama teman, termasuk juga melakukan Zoom meeting begini. Mungkin itu Mbak Jessica, terima kasih. Terima kasih Pak Husnul dan juga Pak Danang atas jawabannya. Jadi memang kita harus mencari inspirasi dari manapun. Salah satu contohnya yang tadi Pak Husnul dan juga Pak Danang katakan, Pak Danang dari membaca buku dan Pak Husnul itu dari menontonnya. Oke, ini ada komentar dari Pak Nopen ya. Bapak atau Ibu Nopen, ide, memberanikan untuk mengeksekusinya itu agak susah, Coach. Jadi boleh minta tips untuk memberanikannya, takut salah ambil langkah, makanya tidak jalan-jalan. Mungkin dari Pak Husnul terlebih dahulu, baru ke Pak Danang ya. Silahkan, Pak Husnul. Baik, terima kasih. Sebenarnya sudah dijawab. Takut salah ambil langkah, makanya nggak jalan-jalan. Saya pikir itu problem ya, problem kebanyakan kita begitu ya. Kita punya ide yang bagus. Wah, kita bikin inovasi begini untuk meningkatkan pelayanan gitu ya. Tapi kita mau bikin, wah nanti gimana ya? Nanti takut. Jadi ada semacam ketakutan gitu ya. Ketakutan. Wah ini nanti kalau nggak berhasil tambah dampaknya dan sebagainya. Nah artinya apa? Benar jawabannya tadi karena sudah dijawab sebenarnya takut salah ambil langkah, makanya tidak ide itu tidak dijalankan. Nah berarti caranya kita balik saja, berarti jangan takut melangkah, karena kalau kita takut melangkah sebenarnya kita menakuti sesuatu yang belum terjadi. Loh, itu kan belum terjadi, kenapa kita takut? Nah, mungkin itu. Jadi lupa saja. Karena ya, seperti minggu lalu ya, di sesi yang sebelumnya, bahwa keberhasilan adalah disusun dari batu bata kegagalan. Gagal, coba lagi, akhirnya berhasil, lama-lama berhasil. Karena kita belajar dari setiap kegagalan. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Husnul. Jadi Pak Husnul menyatakan bahwa kita tidak boleh takut untuk gagal, karena itu menjadi suatu pembelajaran juga ya Pak Husnul ya. Oke, ini kita akan lanjut jawaban dari Pak Danang, mungkin tips agar bisa memberanikan diri. Bagaimana nih Pak Danang? Silahkan. Oh, saya sapa dulu ini ya. Ada yang baru-baru ini ada Ibu Arlin Abdullah ya, Bapak Junita, Bapak Muhammad Hafid, Toraja. Wah, dari Toraja luar biasa ya. Lalu ada Bapak Mardiono, Ibu Ramadhaniar, lalu Bapak Dukrantes H. Sutaryo ya SH MH dari PA Batang. Wah, ini Batang ini saya pernah dekat Pekalongan ya Pak. Saya pernah mengajar di dekat situ Pak ya, di Kendal, di Weleri kan juga jalan-jalan ke situ ya, dekat apa ya Pantura. itu? Pantura betul itu. Itu luar biasa. Jadi nostalgia ini. Terima kasih Pak Astario. Jadi Lao Tse mengatakan, Jessica, langkah 1000 mulai dari langkah pertama.
Bagaimana kita sampai ke titik 1000 kalau nggak mulai dari langkah pertama? Saya ingat sekali, ya, waktu saya belajar naik sepeda itu, wah itu kadang terjatuh-jatuh. Tapi akhirnya setelah bisa sekarang ya jalan saja. Jadi kita harus langsung mulai saja. Kalau enggak ya sama saat saya menulis itu saya langsung mulai saja. Kalau kita nggak bisa, ya kita minta tolong. Ada yang namanya ghostwriter atau co-writer. Orang yang sudah pandai menulis, pintar menulis, nah bisa menolong kita. Kalau di sini mungkin Pak Arif Hidayat yang sudah mempunyai buku, ya mungkin bisa membantu teman-temannya, Pak Noprisal atau Bang Kusul Hunuk, ya Kuluk, ya itu bisa. Jadi ada seperti itu. Lalu saya pun juga begitu. Saya menulis itu dibantu Ayu. Saya ingat waktu belajar berenang, justru bukan pada yang ngelatih, tapi pada anak-anak kecil saya belajar. Kita mulai saja, terjun aja, langsung terjun. Kalau kita nggak mulai ya nggak gitu. Sama waktu saya menjadi juara menulis naskah drama radio. Saya hanya ngikutin aturan, oh seperti ini. Bahwa akhirnya saya juara itu saya nggak niat jadi juara, tetapi karena murni, karena apa ya original lalu menjadi juara. Saya sering menulis menjadi bestseller, menjadi bagus bukan karena ngikutin orang lain, tapi karena original. Inilah seperti saya, seperti Jessica kalau lihat saya, salam Danang datang untuk menang, selalu semangat. Nah, sehingga banyak saya diminta untuk membantu di mana-mana karena itu. Jadi jangan takut ya, be yourself. Jadi diri Anda sendiri, jangan pernah takut. Ya, saya buktinya, buku saya jadi laris. Buktinya saya menjadi juara menulis itu. Bukan karena saya mau seperti itu, tapi juara. Dan banyak lagi. Juara puisi juga gitu. Harus berlatih. Tidak langsung terus maju berlatih. Bapak belur dikejar-kejar anjing karena terlalu kenceng latihannya, tapi juara kan? Nah, seperti itu. Jadi harus mulai langsung, jangan takut salah gitu loh. Ya, orang yang takut gagal yaitu segala kesuksesan itu berawal dari kegagalan-kegagalan tanpa meninggalkan semangat. Semangat untuk berlatih dan mencoba. Begitu Jessica. Istilahnya fall 7, ya rise 8. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Nah, pokoknya sebelum kita berhasil harus coba terus. Ingat itu yang namanya Colonel Sanders menawarkan resepnya sampai 1007, 1008, 1009 kali. Coba kalau berhenti dari 1000 kali, kita nggak kenal KFC. Betul nggak Pak Arif? Harus pantang menyerah sampai berhasil. Bisa belajar dari Pak Arif ini ya. Terima kasih Jessica. Terima kasih Pak Danang, jawabannya luar biasa sekali dan terima kasih juga Pak Husnul atas jawabannya. Kita akan lanjut lagi. Ini ada komentar dari Pak Arlin. Inspirasi juga bisa dari pengalaman. Terima kasih Pak Arlin telah komentar. Ini ada dari Pak Firdaus. Eksekusi ide, terkadang itu kita banyak mempunyai ide, namun untuk menuangkannya itu menjadi sebuah karya yang nyata itu sangat susah. Titik susahnya itu pada mengawalinya. Berarti sama seperti yang tadi Pak Danang bilang ya, jadi memang harus awalnya itu. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana tips atau cara mendorong semangat kita untuk memulai menanamkan ide menjadi kenyataan? Silahkan Pak Danang. Jadi kalau kita belajar ya, belajar dari misalnya saya belajar mendongeng, yang mendongeng dari ahlinya, Seng Ah Kim dari Korea. Itu kita mulai dari yang kita sukai. Gampang kalau kita yang sukai. Kalau kita mau meniru orang lain, saya seperti Harry Potter atau Terelie, susah. Apa yang kita mulai? Saya sukses menulis buku ini karena saya mulai dari apa yang saya alami jualan. Kalau di pengadilan, teman-teman ini dari apa yang dialami di pengadilan. Banyak cerita-cerita lucu, banyak cerita-cerita yang mengharukan, atau sukses-suksesan dalam membantu orang lain. Wah, itu bisa jadi cerita menarik, Pak, Ibu. Kenapa susah? Jadi mulai dari apa yang kita alami tadi, pengalaman tadi dikatakan Ibu Arlin ya tadi. Atau kalau tadi Bapak Firdaus mengatakan gimana mandek. Nah, ada hal yang lain. Belajar dari orang lain. Seng Akib juga mengatakan belajar dari ahlinya. Untuk menjadi ahli itu harus mempunyai 10.000 jam terbang atau 10 tahun dalam bidang yang sama. Kalau dalam hal pemasaran jualan, saya 30 tahun. Berarti sudah 3 kali super ahli, ya kan? Kan 30 tahun. Ya seperti itu. Nah, itu lebih dari puluhan ribu saya juga ngasih training. Jadi kalau sekarang saya bicara bisa langsung ngomong karena udah punya pengalaman dan udah masuk menurut Malcolm Gladwell yaitu 10.000 jam terbang atau 10 tahun bekerja dalam bidang yang sama.
Jadi mulai dari apa yang disukai, ya apa passion-nya, lalu kemudian belajar dari orang yang berpengalaman, lalu bisa belajar dari referensi-referensi seperti Pak Husnul Khuluq sampaikan tadi, entah buku, entah film, entah apa dan seterusnya. Dan dari diri sendiri ya, jangan niru orang lain. Yang namanya dukul itu, duer gitu, sukses sekarang duernya Pak. Tapi kalau kita ya Pak Firdaus, saya ikut duer-duer ya nggak cocok, ya toh. Nah, mungkin kalau Pak Firdaus saya lihat ini kayaknya cukup intelek saya lihat. Jadi dari apa yang dialami Bapak, dari pengalaman-pengalaman membantu orang-orang dalam pengadilan atau bergaul, ditulis itu aja, oh sudah menyenangkan karena orang pasti akan dapat sesuatu. Begitu, Jessica. Makanya mengarang itu gampang, menulis itu mudah. Asal mulai dari diri sendiri apa yang dari disukai. Kalau enggak, tanya pada ahlinya. Di sini ada Pak Arif Hidayat, ahli dalam berani keluar dari zona nyaman. Silakan, Jessica. Siap, terima kasih Pak Danang atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke jawabannya Pak Husnul. Bagaimana tips atau cara mendorong semangat kita untuk memulai menuangkan ide menjadi kenyataan? Silahkan Pak Husnul. Ya, memang ide kalau tidak ditindaklanjuti atau kalau bahasa yang di slide pertama tadi tidak dieksekusi, maka tidak menjadi kenyataan ya, dia hanya menjadi sebatas ide. Nah, problemnya adalah ketika kita akan memulai. Jadi kalau di situ cara mendorong untuk memulai ya, memulai menuangkan ide menjadi kenyataan. Maka titik yang paling krusial biasanya adalah langkah pertama, itu langkah yang pertama. Tadi sudah disinggung-singgung. Wah, ini dari mana kita memulai, gitu ya, itu akan sangat menentukan. Dan keberanian kita untuk mengambil langkah pertama, ide sudah beres, sudah tertata semua. Tapi keberanian kita untuk mengambil langkah pertama itu sangat menentukan, gitu ya. Karena begitu kita mengambil langkah pertama, maka seperti yang dicantumkan di banner kita tadi, maka semua fokus akan tertuju ke situ. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi mulai saja, mulai melangkah, mulai kerjakan saja. Kalau ada kendala, kesalahan, oh berarti harus mulai dari langkah yang lain, dari sisi yang lain. Ya. Kita menuju ke hal sama dari sisi yang lain. Kalau gagal dari sisi yang lain, gitu ya. Karena begitu kita mulai, tadi teorinya, energi kita akan menuju ke situ semua. Termasuk juga dalam membuat tulisan ya. Kadang saya ingin membuat tulisan A gitu ya. Begitu sudah masuk ternyata jadinya B gitu ya. Sehingga judulnya dirubah. Jadi ya seperti di banner itu tadi, kemana fokus kita tertuju, maka energi kita, kemampuan kita, waktu kita dan sebagainya akan tersalurkan ke situ. Mungkin itu Mbak. Terima kasih Pak Husnul dan juga Pak Danang. Ini ada dari Pak Sapuan, boleh tidak presentasinya di-share? Kalau boleh, saya akan langsung share di chat ini, nggak apa-apa Pak Husnul? Ya, boleh. Oke, siap. Kita akan share aja ya. Oke, baik. Mungkin ini boleh satu pertanyaan lagi ya untuk Pak Husnul dan juga Pak Danang. Tadi kan sempat Pak Husnul ada sempat bicara bahwa kita itu harus tahu kita itu berada di tempat yang tepat. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu berada di tempat yang tepat? Mungkin Pak Husnul dulu yang jawab, baru Pak Danang ya. Silakan. Ya, memang ini teori saya ini berangkat dari ikan arwana tadi ya. Jadi kalau ikan arwana itu kalau yang super mahal apa istilahnya itu black apa gold, silver dan lain sebagainya, red apa itu memang dipajang di akuarium. Maka dia sesuai dengan harganya. Harganya akan mahal sekali gitu ya. Itu jenis yang paling mahal gitu. Tapi ketika dia digoreng untuk menjadi lauk, maka harganya tidak lebih dari 50.000 misalnya satu ekornya gitu ya. Berangkat dari situ memang benar bahwa kita harus berada di tempat yang tepat gitu ya. Tapi berbeda dengan filosofi emas. Emas itu ditaruh manapun dia tetap emas dan berharga gitu ya. Tapi kita berangkat dari ikan arwana tadi. Untuk mengetahui ke tempat yang tepat, ya tentu keahlian kita sebagai apa gitu ya. Kalau kita punya keahlian A, namun kita masuk ke tempat B, maka ya jelas itu
seperti yang saya contohkan tadi, seorang ahli hukum, lulusan master dalam bidang hukum kuliahnya, kemudian dia menjadi karyawan, maka itu saya pikir menurut pandangan saya itu kurang tidak pada tempatnya gitu ya. Padahal kalau dia mengajar atau mungkin masuk ke peradilan, dia bisa lebih sesuai dengan tempatnya gitu. Saya pikir begitu, Mbak. Jadi sesuai dengan keahlian kita kalau saya lihat. Terima kasih. Dari Pak Danang, bagaimana Pak Danang? Silakan. Oke, jadi saya menambahin Pak Husnul Khuluq ya, betul ya. Itu ada 3 P. P yang pertama itu apa? Yaitu purpose. Tujuan kita itu apa? Saya kasih contoh, tujuan saya, visi misi hidup saya adalah mencintai Tuhan lewat mencintai sesama, melayani Tuhan lewat melayani sesama. Lalu potensinya ada apa? Bakatnya. Oh ada, bakat saya apa? Potensi, bakat saya, talenta saya itu dalam linguistik, dalam ngomong, dalam menulis buku, seminar, training, mengajar. Nah, kemudian harus ada passion, semangat. Maka Jessica lihat semangat saya luar biasa kan, umurnya 61, semangatnya kayak 16, jadi semangat. Maka apa yang dilakukan atas ridho, rahmat, kemurahan Tuhan berhasil. Saya ini memecahkan rekor dalam menggalang dana untuk Kalimantan Tengah di Desa Katingan ini. Karena saya menghubungi networking tadi yang dibiasakan Pak Husnul Khuluq itu, lalu dari berbagai tempat, baik dari anak buah Pak Arief ini terima kasih, banyak yang berpartisipasi Pak, dari berani keluar dari zona nyaman, terima kasih. Lalu Ibu Tias dari sekolah, terus dari rombongannya Pak Stefanus, dari rombongannya Pak Amir, ada di sini semua para pimpinan-pimpinan yang mulia ini secara nggak langsung, anak buah atau karyawan, staf Anda, teman Anda, rekan Anda itu melakukan. Nah, kalau yang namanya purpose, tujuan tadi, cita-cita itu mulia, didasari potensi, bakat, talenta yang memang kita mumpuni, dengan semangat yang ada, tidak lupa tadi dikatakan Pak Husnul berdoa, ya, makanya dengan doa tidak ada yang mustahil. Do the best and make God do the rest. Kerjakan yang sebaik mungkin kita bisa dan Tuhan akan menyempurnakan. Insya Allah kita akan berhasil untuk kemasyarakatan orang banyak, terutama sekarang untuk banjir di Katingan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih. Begitu Jessica. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Husnul. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tapi mungkin sebelum saya tutup, saya akan ucapkan dulu terima kasih kepada sahabat pembelajar karena telah hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya terima kasih juga Pak Husnul dan juga Pak Danang. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan Pak Danang setiap hari Kamis jam 2. Dan jangan lupa juga untuk like Facebook fanpage kami, follow Instagram kami, dan juga lihat di YouTube kami ya. Nah, sebelum saya benar-benar tutup, mungkin Pak Danang boleh memberikan sebuah closing statement, begitu juga dengan Pak Husnul. Pak Danang terlebih dahulu, silakan. Ya, kita untuk mulai sesuatu mulai saja. Seperti Pak Husnul, seperti Pak Noprisal ini, Pak Arief Hidayat. Gimana cara nulis buku, gimana? Ya sudah, kita masuk Indonesia Belajar. Nah, ini kan ada 10 poin. 10 poin ini kita bisa ditambah dengan tadi masukan, itu nanti bisa menjadi tambahan untuk menyempurnakan buku-buku tersebut. Jadi ini sebulan ya, selama September ini nanti kita ada paket sampai 4. Siapkan nanti untuk 10 inspirasi perubahan yang ketiga, dan 10 lagi inspirasi perubahan yang keempat. Karena saya baca kemarin banyak. Jadi yang dimulai dengan Pak Arief itu sudah diteruskan oleh generasi penerus, anak buah, staf, dan ini luar biasa. Selamat Pak Arief yang juga setia mendampingi teman-teman semua. Ya, everything begin with dream, let the dream come true. Ayo kita nyatakan dengan perbuatan dan dinyatakan dengan menulis. Ukir jejakmu dengan buku. Karena buku akan menjadi jendela dunia dan dengan buku kita akan dikenang sepanjang masa, bahkan akan dibawa sampai ke akhirat nanti. Terima kasih, Jessica. Terima kasih Pak Danang. Silahkan closing statement dari Pak Husnul. Baik, singkat ya saja. Kalau kita punya ide, maka mulailah ide itu. Jangan takut melangkah dan sertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Mungkin itu yang bisa sekedar itu saja. Siap.
Terima kasih singkat, padat, dan sangat jelas ya Pak Husnul. Terima kasih, luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat pembelajar dan juga terima kasih juga untuk Pak Danang dan juga Pak Husnul. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Ini ada satu komentar lagi sih, mungkin saya akan bacakan. Izin berbagi pikiran untuk mengetahui kita berada di tempat yang tepat atau tidak. Salah satunya adalah dengan mengetahui apakah kita memberikan nilai tambah bagi tempat itu. Dan apakah tempat itu membuat kita berkembang. Jika ada timbal balik positif dari hari ke hari, maka Anda di tempat yang benar. Terima kasih Pak Muhammad Hafid Toraja, luar biasa sekali. Jessica, dengan berada di Indonesia Belajar berarti Anda berada di tempat yang tepat. Luar Sampai ketemu biasa minggu sekali. depan. Terima kasih. Ya, betul sekali Pak Danang. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Husnul. Bagi sahabat pembelajar boleh buka mic-nya, kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Pak Husnul dan juga Pak Danang. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Stay safe and stay healthy. Thank you.